Semakin banyaknya satwa yang punah, membangkitkan rasa penasaran para ilmuwan untuk mencoba melahirkan kembali hewan-hewan tersebut. Saat ini, para ilmuwan tengah mencoba mengekstraksi fragmen DNA dari fosil dan mengawetkan bagian-bagian tubuh dari spesies yang punah. Kemudian, menggunakannya untuk membantu mengetahui sisa urutan genom atau setidaknya sebagian besar. Hingga akhirnya, para ilmuwan mungkin bisa mengkloning hewan yang sudah lama mati. Munculnya harapan akan kembalinya fauna yang telah punah ini dipicu setelah pada tahun 2003, para ilmuwan berhasil membuat kembali bucardo, yaitu spesies kambing gunung yang telah punah pada 2000 tahun yang lampau. Sayangnya, bucardo hasil rekayasa ini meninggal beberapa menit setelah dilahirkan. Hal tersebut tentunya membangkitkan kembali para ilmuwan untuk melahirkan kembali satwa yang telah mati. Berikut adalah deretan hewan punah yang ingin dihidupkan kembali. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update informasi terbaru dari PMGAN. Mamut. Gajah besar berbulu ini biasa mendapat julukan mamut. Hewan ini hidup sejak 4000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, para peneliti sedang mengerjakan sebuah restrukturasi genom dari mamut yang memungkinkan untuk dilakukan replikasi. Untuk menghidupkan kembali mamut, para ilmuwan akan mengekstraksi DNA mamut dari sampel beku. DNA tersebut kemudian akan digabung dengan genom gajah Asia yang kini berada dalam ancaman kepunahan. Lewat rekayasa genetika, perpaduan gen mamut dan gajah tersebut akan memunculkan hibrida gajah mamut yang secara visual seperti mamut yang telah punah. Mereka menggabungkan DNA gajah Asia dengan DNA mamut dengan harapan dapat menumbuhkan bayi hibrida dalam rahim gajah buatan. Meskipun nantinya itu bukanlah mamut sejati, tetapi hewan hasil persilangan tersebut akan memiliki kadar lemak, bulu yang lebat, dan telinga kecil yang dapat membantunya bertindak seperti mamut. Passenger Pigeon. Pada tahun 1830-an, passenger pigeon adalah burung yang paling berkembang di Amerika Utara. Tetapi selama beberapa dekade berikutnya, hutan tempat hidup burung ini ditebang dan mereka diburu sebagai sumber protein. Passenger pigeon yang terakhir mati pada tahun 1914 atau kurang dari 100 tahun setelah populasinya diperkirakan mencapai 3 miliar. Kepunahan spesies ini menjadi pelajaran yang berharga bagi manusia yang selanjutnya membuat mereka tersadar untuk mencanangkan gerakan yang bertujuan melindungi spesies yang terancam punah. Ilmuwan Benovac berencana mengambil DNA passenger pigeon dari spesimen museum dan menambahkan kembali setiap potongan DNA yang hilang. Potongan tersebut diambil dari spesies yang berkerabat dekat, seperti merpati ekor pita, kemudian akan dikloningkan. Nantinya DNA dari burung ini akan dihidupkan secara genetik dan akan berbeda satu sama lain, dan bukan klon sebenarnya dari satu hewan. Quagga. Satwa kerabat zebra ini punah pada tahun 1880-an. Akan tetapi, para ilmuwan di Afrika Selatan sedang terus berusaha untuk mengembalikannya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa quagga tidaklah murni spesiesnya sendiri, melainkan merupakan subspesies dari zebra pada umumnya. Sehingga para ilmuwan dapat melakukan pembiakan selektif untuk mempercepat evolusi dan menciptakan kembali quagga.
walaupun spesies ini nantinya bukan merupakan quagga sejati. Sebuah kelompok peneliti yang disebut Proyek Quagga telah bekerja untuk menghidupkan kembali spesies tersebut. Menurut pimpinan proyek dan profesor di Universitas Cape Town, Eric Harley, kuncinya tersembunyi dalam gen hewan tersebut. Pengujian pada bagian kulit quagga mengungkapkan hewan itu sebenarnya subspesies dari zebra. Little Bass Moa. Moa ikonik Selandia Baru adalah burung endemik raksasa yang tidak bisa terbang yang dikelompokkan dalam 3 famili, 6 genera, dan 9 spesies. Mereka berevolusi menjadi berbagai ukuran untuk menjadi herbivora darat terbesar di Selandia Baru. Bersama-sama, mereka mewakili radiasi paling beragam dari setiap kelompok burung endemik Selandia Baru. Mulai dari moa semak kecil-kecil hingga 2 spesies moa raksasa di Kepulauan Selatan dan Utara. Ke-9 spesies moa terjadi di berbagai tipe habitat. Studi DNA menunjukkan bahwa moa lebih dekat hubungannya dengan tinamou Amerika Selatan yang terbang daripada kiwi. Burung asli Selandia Baru ini diperkirakan punah sejak lebih dari 700 tahun yang lalu. Tetapi para ilmuwan hampir menemukan seluruh urutan gennya menggunakan DNA dari tulang jari kaki. Jika para ilmuwan tersebut berhasil mendapatkan seekor burung dengan DNA tersebut dan menetaskannya dari telur emu, mereka mungkin bisa menghidupkan burung moa. Dudu. Dudu merupakan seekor burung asli dari Mauritius di Samudra Hindia, sebuah pulau di timur Madagaskar yang tidak dapat terbang. Burung ini punah di abad ke-17 dan memiliki relasi terdekat dengan dara dan merpati. Selain teroperasi oleh manusia, dudu juga terkena penyakit yang ditularkan babi dan tikus. Telur dudu juga tak luput dikonsumsi oleh predator. Banyak hal yang dilakukan untuk melakukan de-extinction kepada dudu. Proyek cloning dudu dinilai bisa sukses kalau DNA-nya cukup. Namun para peneliti menemui kendala. Pencarian DNA untuk replik. Namun para peneliti menemukan kendala pencarian DNA untuk replikasi yang terhambat. Terlebih lagi kerangka dudu secara lengkap tak pernah ada. Para ilmuwan sudah membuat awal yang baik dalam menentukan urutan gen dudu, yang merupakan langkah pertama dalam mengembalikan spesies ini dari kepunahan. Tantangan terbesar dari proyek ini adalah bahwa dudu tidak memiliki kerabat dekat, sehingga para ilmuwan mungkin perlu menunggu sampai cloning hewan yang punah dimungkinkan sebelum mereka dapat membawa burung itu kembali. Itulah 5 hewan punah yang ingin dihidupkan kembali. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BM Gun berikutnya.